ada luka bacok dan ada luka tusuk dari sini, ya, dari sini, dan bacok kepala dan ada tangan. Berbakti dan hormat kepada suami adalah kewajiban seorang istri. Dan kewajiban itu tak dijalankan oleh seorang istri di Kabupaten Karawang. Alih-alih menunjukkan sikap berbakti, perempuan berinisial NW ini malah berharap suaminya segera nyah dari muka bumi. Ya, NW mendalangi aksi pembunuhan terhadap Khairul Amin, suaminya. Dia membayar 7 orang untuk menghabisi nyawa lelaki yang seharusnya dicintai dan dihormatinya itu. Apa motif yang mendasari NW sehingga gelap mata dan menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap suaminya? Saya Ganjar Rahardian akan mengajak Anda mengulasnya dalam Singkap. Rabu malam 27 Oktober, rekaman CCTV memperlihatkan 3 sepeda motor berbelok di Jalan Jeruk Guro 1, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat. Itulah awal kisah dari tragedi yang merenggut nyawa seseorang. Sekelompok lelaki yang menggunakan sepeda motor ini diyakini sebagai orang-orang yang bertanggung jawab atas kematian Khairul Amin. Korban merupakan pemilik rumah makan Padang yang buka di Gor Panatayuda. Dari keterangan polisi, saat itu Khairul Amin hendak pulang ke rumahnya setelah bersantap di sebuah warung makan. Hanya beberapa meter sebelum tiba di rumah, Khairul diserang sekelompok lelaki tadi. Sejumlah tusukan dan bacokan senjata tajam mendarat di beberapa bagian tubuhnya, yakni kepala, leher, dada, perut, dan tangan. Korban pun tersungkur bersimbah darah. Dia tewas di tempat. Serta-merta, peristiwa tersebut menghebohkan warga. Menghilangkan jiwa atau nyawa orang lain atau pembunuhan yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 2021 di Jalan Guro, ya, di Nagasari, Karawang Barat, dekat daripada rumah korban, di mana korbannya, ya, atas nama inisial KA. Pada malam itu kami mendapat laporan bahwa ada kejadian pembunuhan. Kemudian kami ke TKP, kami menemukan korban KA ini meninggal dunia dengan beberapa luka, ya. Jadi ada luka bacok dan ada luka tusuk dari sini, ya, dari sini, dan bacok kepala dan ada tangan. Tolong jangan ada yang upload dulu di WA. Masuk tapi ginjal saja. Kenapa nama lengkapnya? Izin ambil dulu. Enggak apa. Dapatkan laporan adanya peristiwa pembunuhan jam berapa, Pak? Jam 5 kita buka WA dari Pak Binmas, Pak Tito, Binmas Nagasari. Berdasarkan laporan yang diterima Bapak, peristiwanya seperti apa sih, Pak? Itu WA-nya hanya ini,
Jadi lapor Pak Lurah ada peristiwa pembunuhan di Buro RT 01 RW 11. Siap monitor komandan. Itu korbannya sendiri kalau boleh tahu? Bapak kenal nggak? pengusaha tuh. Kalau korban saya juga kurang paham. Tapi kata Pak RT tadi katanya ya yang punya warung Padang apa gitu. Warung Padang. Rumah makan. Secara ini saya juga kurang kenal dengan keluarga kita. Polisi sudah datang melakukan olah TKP Pak. Dari malam katanya kan kejadian jam 3 apa jam berapa kata Pak RT tadi? Jam 23. Jam 11-an kejadiannya. Iya. Mereka itu memang kata Pak RT tadi saya belum tidur Pak nih dari kejadian kayak gitu. Saya juga belum sempat ini dengan Pak RT juga. Tadi pagi-pagi ke sini berhubung jenazah dari rumah sakit, jadi di sini nggak jarang orang dari pagi. Saya ada rapat ujung urusan pulang langsung ke sini. Jadi sudah dilakukan olah TKP Pak ya? Katanya Dari- sih udah dari semalam dari ya? malam. Jangan situ Bang. Tak perlu waktu lama bagi polisi untuk meringkus para tersangka. Rabu 3 November, polisi meringkus AM alias Otong, salah seorang pelaku di rumah kontrakannya. Dari mulut Otong, polisi mengendus keterlibatan NW. Dan akhirnya NW yang merupakan istri korban berhasil diringkus bersama para pelaku lainnya. Pada Senin 8 November lalu, diperoleh kabar bahwa seorang lelaki menyerahkan diri kepada polisi. Lelaki berinisial I namanya tercantum dalam surat perjanjian, namun dia tak turut serta dalam rencana dan eksekusi terhadap korban. Setelah kejadian, kami membentuk tim melakukan langkah-langkah olah TKP, kemudian TPTKP dan rangkaian penyelidikan, mengumpulkan semua alat bukti, memeriksa saksi-saksi. Tanggal 3 November 2021 pada pukul 11.00 tim Satreskrim Polres Karawang menangkap pelaku. Yang pertama kami tangkap namanya AM alias Otong. Ini merupakan termasuk eksekutor. Setelah kami menangkap Otong, terungkap bahwa otak daripada kasus ini adalah yaitu istri korban. Inisial MW ya. NW yang istri korban inisial NW. Dari keterangan para tersangka, terungkap bahwa NW lah yang menjadi otak pelaku. Bagaimana modus operandi yang dijalankan para tersangka saat menjalankan aksinya? Apa pula motif yang melatar belakangi NW sehingga dia tega menghabisi nyawa suaminya? Singkap segera kembali. Hasil penyelidikan dan pemeriksaan, korban sakit hati karena menurut korban pelaku ini ada luka bacok dan ada luka tusuk
dari sini, ya, dari sini, dan bagian kepala dan ada tangan. Setelah berhasil meringkus 6 pelaku, polisi masih harus mencari 2 pelaku lain. Keduanya masuk dalam DPO alias daftar pencarian orang. Selain meringkus para pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti. Tampak beberapa bilah senjata tajam, 7 buah telepon genggam, dan 3 unit motor yang digunakan para pelaku. Selain itu, disita pula secari kertas surat perjanjian antara NW dan para pembunuh bayaran tersebut. Surat tersebut bermaterai 10.000 tertanggal 9 September 2021. Bunyi surat antara lain NW wajib menjamin keluarga para pelaku jika terjadi sesuatu yang berkaitan dengan hukum. NW, istri korban, memberikan imbalan sebesar 30 juta rupiah kepada 7 orang pelaku untuk menghabisi nyawa suaminya. Imbalan baru diberikan 20 juta rupiah melalui otong, sebelum akhirnya mereka diringkus. Di malam terjadinya peristiwa berdarah itu, korban keluar dari rumahnya untuk bersantap di sebuah warung makan. Sedangkan NW, istrinya, berada di dalam rumah. Saat itu pula lah niat jahat NW yang sebelumnya sudah direncanakan muncul. Melalui telepon seluler, dia menghubungi 7 orang lelaki bayarannya untuk segera menjalankan aksi. Dan benar saja, aksi brutal yang dilakukan para pelaku kepada korban benar-benar terjadi. Menit berikutnya, polisi datang dan segera melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Memang di sini tidak dijelaskan pekerjaan istri itu. Tersangka, mohon maaf, sesuai dengan aturan kita nggak boleh wawancara, karena kita sudah tahu.
Hasil penyelidikan dan pemeriksaan, korban sakit hati karena menurut korban pelaku ini menyusahkan, ya. Menyusahkan, sering minta uang, kemudian ada ada will lain lah gitu. Ya, ada will lain, wanita idaman lain. Total tersangka 8, yang kita sudah tangkap 6, 2 kita tetapkan sebagai DPO. Menurut keterangan polisi, niat menghilangkan nyawa suaminya sudah 2 kali direncanakan. Rencana yang pertama gagal dilakukan. NW mengaku pernah pula berusaha menghilangkan nyawa korban dengan cara santet. Namun, cara ini tak berhasil. Dan upaya jahat itu baru berhasil dilakukan pada 27 Oktober malam. Hukuman apa yang layak bagi NW dan para suruhannya yang menjadi eksekutor? Singkap akan segera kembali. Jadi ada luka bacok dan ada luka tusuk dari sini, ya, dari sini, dan bacok kepala dan ada tangan. Saat diperiksa petugas kepolisian, NW mengaku sudah lama menaruh rasa sakit hati kepada suaminya. Dikatakannya bahwa Khairul Amin suaminya mempunyai wanita idaman lain atau will. Khairul juga konon sering meminta uang kepadanya. Kesalahan, sakit hati, dan dendam yang terakumulasi dan dipendam NW melahirkan niat jahat. Ya, niat untuk meniadakan keberadaan suaminya untuk selamanya. Dan niat itu benar-benar dilakukan mengalahkan akal sehatnya. Dijelaskan kepada istri tersangka, mohon maaf, sesuai dengan aturan kita nggak boleh wawancara karena memang udah tahu. Hasil penyelidikan dan pemeriksaan, korban sakit hati karena menurut korban pelaku ini menyusahkan, sering minta uang, kemudian ada ada will lain lah gitu. Ada will lain, wanita idaman lain. Total tersangka 8, yang kita sudah tangkap 6, 2 kita tetapkan sebagai DPO. Apapun alasannya, sangat tak bermoral dan tak beradab jika penyelesaian persoalan harus dengan menghilangkan nyawa orang.
Terlebih, orang itu adalah sang suami. Orang yang paling dekat, orang yang sepatutnya dihormati. Hasil penelusuran Cipta TV, Hairul Amin adalah Ketua Persatuan Keluarga Daerah Pariaman atau PKDP Karawang. Semasa hidup, Hairul dikenal sebagai pribadi yang familiar dan ramah. Ajo Paul, begitu orang-orang dekat memanggilnya, merupakan sosok yang aktif dalam organisasi yang dipimpinnya. Tak heran, para sahabat dan keluarga besar PKDP tersentak dan merasa kehilangan saat mendengar Hairul Amin menjadi korban pembunuhan. Ucapan bela sungkawa dan iringan doa disampaikan dalam akun Facebook Ikatan Keluarga Minang Cikarang. Saat ini, NW dan orang-orang suruhannya nyaris dipastikan tak bakal hidup nyaman. Kepada polisi, NW memang mengaku apa yang telah diperbuatnya adalah sebuah kehilapan. Namun, hukum tetap harus diberlakukan. Ancaman hukuman penjara minimal 20 tahun dan maksimal hukuman mati sangat layak untuk membayar perbuatan kejinya. Demikian Singkap edisi kali ini. Semoga kita bisa memetik hikmah dari peristiwa ini. Saya Ganjar Rahardian pamit undur diri. Kita kembali berjumpa dalam peristiwa lain. Salam Singkap. Cipta TV selalu di hati.